Jam 10 malam, setelah menidurkan anakku, ibu mertuaku menyusulku yang lagi menonton televisi di ruang tamu. Ia kemudian duduk di sebelahku, kemudian, aku langsung mengajak ibu mertuaku ke ruanganku. "Sayang, ke ruangan yuk," ajakku, tapi, ibu mertuaku tidak membalas ajakanku itu, ia hanya menganggukkan kepalanya saja. Kemudian, aku mematikan televisi, dan ibu aku ajak menuju ke ruanganku, seraya berkata, "Sayang, aku mau pekerjaan itu lagi," godaku sambil tersenyum. Dia mengangguk pelan, sesampainya di ruanganku, aku mulai memindahkan semua penghalang yang ada, dan mulai menjalankan pekerjaan awal terlebih dahulu, dan setelah dirasa cukup, kami pun melanjutkan ke pekerjaan pada intinya. Pelabuhan itu memang masih nyaman kurasakan, walau sudah termakan usia. Tampaknya, ibu mertuaku sangat pintar menjaga pelabuhan itu. Malam itu, kamu bekerja 1 kali lagi, sebelum ibu mertuaku pindah ke ruangan sebelah, untuk istirahat dengan anakku, karena memang, istriku baru-baru ini telah berpulang. 5 bulan sudah keakrabanku dengan ibu mertua seperti layaknya pasangan. Saat bapak mertuaku berangkat kerja, aku dan ibu mertuaku akan selalu bekerja akan suatu pekerjaan yang sedemikian rupa itu dengan kebahagiaan. Bila bapak mertuaku lagi di rumah, aku akan menjaga jarak terhadap ibu mertuaku, dan tentunya, tidak melakukan pekerjaan tersebut. Hal itu kulakukan, demi untuk keamanan dan kerahasiaan keakraban kami berdua. Sudah 2 minggu ini aku tidak bekerja dengan ibu mertuaku, dikarenakan, bapak tidak berangkat kerja karena sakit. Simak kisah selengkapnya hingga selesai. Hari itu, aku dipanggil ke kantor untuk menghadap manajer perusahaan tempatku bekerja. Pada jam 4 sore setelah jam pulang kerja, aku langsung menuju kantor manajer. Setengah jam menghadap manajer, ternyata aku diberi apresiasi atas kerja kerasku di perusahaan selama ini, sehingga, aku diberi sebuah mobil inventaris untuk aku gunakan. Dan juga, manajerku menanyakan tentang kabar kesehatan bapak mertuaku. Manajer menitip pesan untuk disampaikan kepada bapak mertuaku, jika ia tidak bisa mengambil libur saat liburan tahun baru, karena bapak sudah libur 2 minggu lebih, dan ia harus menggantinya saat liburan tahun baru. Saat perjalanan pulang dengan mengendarai mobil yang baru aku dapatkan, selama di perjalanan, aku merasa sangat bahagia, karena mendapatkan mobil baru, dan juga, aku berencana untuk berlibur ke kota Bandung selama liburan tahun baru. Karena biasanya, di perusahaan tempatku bekerja, akan ada libur selama 1 minggu. Aku akan mengajak ibu mertuaku dan juga anakku untuk liburan ke sana, selama liburan tahun baru, karena bapak mertuaku harus bekerja saat aku libur panjang. Sesampainya di rumah, aku tidak melihat ibu atau bapak mertuaku di depan rumah. Kemudian, aku tekan klakson mobilku, sehingga ibu dan bapak mertuaku keluar rumah setelah mendengar klakson mobilku. Saat aku turun dari mobil, aku melihat ibu dan bapak mertuaku terlihat kaget, karena aku pulang dengan mengendarai mobil. "Yogi, mobil siapa yang kamu bawa pulang ini?" tanya bapak mertuaku. "Mobil Yogi lah Pak, Yogi dapat dari perusahaan. Mobil inventaris buat Yogi," jawabku. "Wah wah, selamat ya Gi, berarti, pekerjaanmu selama ini bagus di mata para petinggi perusahaan," ucap bapak mertuaku. "Bapak boleh pinjemkan, cuma buat jalan-jalan di komplek aja," lanjut bapak mertuaku. "Ya tentu boleh dong Pak, kalau bapak pingin mencoba. Nih kuncinya, aku mau mandi dulu," jawabku sambil menyerahkan kunci mobil tersebut. Saat berjalan ke dalam rumah,
aku melewati ibu mertuaku, yang dari tadi cuma diam melihatku dari jauh. Kubisikin di telinga ibu mertuaku, untuk tidak ikut naik mobil dengan bapak, karena aku ada kabar gembira yang lain untuknya. Saat aku keluar dari kamarku menuju kamar mandi, aku melihat ibu mertuaku di dapur. Aku mendekatinya, dan memberikan rangkul. Sayang, aku rindu, ucapku dengan ucapan penuh makna. Ibu juga kangen kamu sayang, sahut ibu dengan senyumannya. Ibu gak diajak naik mobil sama bapak, tanyaku basa-basi. Diajak tadi sama bapak, tapi, tadi kan, sudah dilarang sama kamu, jadi ibu tidak ikut, cuma anakmu yang ikut, jawabnya. Makasih ya sayang sudah mendengarkan kata-kataku, ujarku. Iya, terus, katanya tadi, ada kabar gembira lagi buat ibu. Kabar gembira apa emangnya? Tanya ibu. Nanti aja aku beritahu, yang terpenting, sekarang aku sudah tidak sabar untuk mendapatkan pekerjaan sesuatu itu, jawabku sambil mulai mempengaruhinya. Tapi bapak lagi ada di rumah, emang kamu yakin? Ucap ibu mertuaku. Bapak kan lagi jalan-jalan pakai mobilku, ayo bu, ikut aku, ujarku, sambil menggandeng tangannya menuju ke kamar mandi. Sesampainya di sana, tanpa menunggu lama, aku pun segera mempersiapkan peralatan kerjaku. Kali ini, aku bekerja dengan sedikit terburu-buru, karena takut bapak mertuaku pulang. Dan benar saja, tak lama setelah aku selesai, bapak mertuaku pulang. Dan saat itu, ibu mertuaku kelihatan panik, karena dia masih dalam suasana dan kondisi sedemikian rupa itu. Tapi, setelah aku mencoba menenangkan ibu mertuaku, ia sedikit lebih santai. Tak lama kemudian, bapak teriak-teriak memanggil namaku dan juga ibu mertuaku. Karena tidak mau menimbulkan kecurigaan bapak mertua, aku menjawab panggilannya. Iya pak, ada apa? Jawabku dengan berteriak. Kamu masih mandi ya Gi? Tanyanya. Bentar lagi kelar kok pak, ada apa pak? Tanyaku. Gak apa-apa? Iya, ibumu kok gak kelihatan, kamu tahu dia kemana? Tanya bapak mertuaku. Gak tahu pak, tadi waktu Yogi mau mandi, ibu di dapur lagi masak, mungkin ke warung beli bumbu, ucapku. Oh, ya udah kalau gitu, jawab bapak mertuaku, sambil menjauh dari kamar mandi. Pak, panggilku sebelum bapak mertuaku terlalu jauh. Iya, ada apa Gi? Tanyanya. Pak, Yogi bisa minta tolong gak? Tolong isiin bensin mobil, soalnya Yogi tadi belum sempat ngisi, ujarku. Oh, bisa? Apa pakai uang bapak dulu? Tanyanya. Pakai uang Yogi aja pak, itu udah Yogi siapin di atas kulkas, sahutku. Oke, kalau gitu, bapak berangkat dulu ya, anakmu bapak ajak lagi ya, tadi kelihatannya dia seneng banget dapat naik mobil, ucapnya. Iya pak, ajak aja, sahutku, dan tak lama, aku mendengar suara knalpot mobil menjauh dari rumah. Setelah suara mobil lumayan jauh, aku dan ibu mertuaku bersih-bersih bersama. Setelah selesai, aku dan ibu mertua beranjak ke ruangan kita masing-masing. Jam 7 malam, aku menemui bapak dan ibu mertuaku yang lagi di ruang tamu untuk nonton TV, karena masih ada titipan pesan dari manajer perusahaan yang belum aku sampaikan kepada bapak mertuaku. Yogi, sini nonton TV bareng, ajak bapak mertuaku. Kemudian, aku duduk di kursi sebelah kanan mereka. Kamu kok bisa dikasih mobil inventaris itu? Tanya bapak mertuaku. Ini pak, diserahkan sama manajer perusahaan. Tadi, waktu kerja, aku dipanggil untuk ke kantor,
Setelah menghadap, ternyata aku diberi mobil inventaris itu, jawabku. Wah, beruntung banget kamu mendapatkan mobil itu ya. Walaupun cuma inventaris dari perusahaan, kamu harus jaga baik-baik mobil itu, kata bapak mertuaku. Selamat ya Gi, kamu mendapatkan mobil dari perusahaan tempat kerjamu. Maaf, kalau ibu telat memberi selamat kepada kamu, kata ibu mertuaku yang dari tadi diam. Oh iya Pak, tadi Yogi juga mendapatkan pesan buat Bapak dari manajer. Kata manajer, Bapak tidak mendapatkan liburan tahun baru nanti. Bapak harus tetap masuk kerja waktu liburan tahun baru nanti. Katanya, untuk menggantikan waktu Bapak sakit. Lanjutku, menyampaikan pesan dari manajer. Oh walah, udah Bapak tebak Gi, pasti perusahaan tidak memberi Bapak libur tahun baru. Soalnya, dulu Bapak juga pernah mengalaminya, waktu kamu belum masuk kerja di perusahaan. Ya udah, mau gimana lagi, namanya kita kerja ikut perusahaan, ya harus ngikutin apa kata perusahaan, jawab bapak mertuaku sambil mengeluh. Setelah menyampaikan pesan dari manajer, aku langsung bilang ke bapak mertuaku, tentang rencanaku saat liburan tahun baru nanti, dan meminta izin sekalian padanya. Pak, Yogi rencananya, saat liburan tahun baru nanti, Yogi mau liburan ke kota Bandung bersama si Andin. Jadi, Yogi mau minta izin kepada bapak sama ibu, untuk berlibur di sana, ucapku meminta izin. Setelah selesai berbicara, aku melirik ibu mertuaku. Saat aku meminta izin kepada mereka, aku melihat, wajah ibu mertuaku terlihat kaget, dan juga terlihat agak murung di wajahnya. Mungkin, ibu berpikir, ia akan ditinggal sendiri di rumah, dan tidak kuajak berlibur denganku dan anakku, karena, aku tidak menyebutkan namanya saat meminta izin, dan malah meminta izin kepadanya. Padahal, itu cuma trikku, agar bapak mertuaku tidak curiga. Karena, aku sudah tahu pasti, ibu mertuaku akan ikut aku untuk berlibur. Kok jauh banget kamu liburannya? Biasanya cuma di alun-alun sini aja, tanya bapak mertuaku. Kan sekarang Yogi sudah ada mobil Pak, jadi, kalaupun liburan jauh, gak akan repot bawa barang-barangnya, jawabku. Oh, ya udah, kalau emang kamu mau liburan ke sana, Bapak cuma pesan, hati-hatilah kalau sudah sampai di sana. Oh ya, emangnya, kamu di sana berapa hari? Tanya bapak mertuaku. Mungkin seminggu Pak, sampai waktu liburan habis, jawabku. Lama juga ya, jadi, ibu mertuamu gimana Gi? Kan bapak tahun baru besok juga harus masuk kerja, ucap bapak. Oh walah, gimana ya Pak, soalnya, liburanku tidak bisa dibatalkan, soalnya, aku sudah booking villa di sana, Bapak tahu sendiri kan, kalau tahun baru, pasti rame, jadi, aku booking villa jauh-jauh hari sebelumnya, kataku berakting di depan bapak mertuaku, padahal, aku sama sekali belum membooking villa di sana. Kenapa gak kamu ajak aja ibu berlibur bareng kamu? Biar sekali-kali ibu bisa liburan, ujar bapak. Aku yang mendengar permintaan bapak mertuaku agar ibu juga aku ajak berlibur, hanya bisa tersenyum dalam hati, karena, bapak mertuaku telah masuk ke dalam rencanaku. Kalau Yogi sih, terserah ibu aja, mau ikut liburan apa tidak, tapi, kalau menurut Yogi, mending ibu ikut liburan aja, biar si Nadine ada temennya, soalnya kan, selama ini, ibu dan bapak yang selalu bermain dengan Nadine saat di rumah, jawabku. Gimana Bu? Ibu mau di rumah? Atau mau ikut Yogi liburan ke kota Bandung? Tanya bapak mertuaku. Ya, kalau bapak izinin, ibu sih, mau ikut Yogi liburan, dan itu pun,
kalau gak ngerepotin Yogi juga, jawab ibu mertuaku. Kalau Bapak izinin ibu ikut liburan, soalnya, kasihan juga kalau ibu ditinggal sendiri di rumah, jawab bapak mertuaku. Gimana Gi? Ngerepotin kamu gak, kalau ibu mertuamu ikut liburan? Tanya bapak kepadaku. Gak kok, malah nanti, Yogi ada yang bantuin momong si Nadine, jawabku sambil tersenyum dalam hati, karena rencanaku berhasil. Nanti, aku bisa berdua dengan ibu mertuaku, tanpa membuat bapak mertuaku curiga. Oke kalau gitu, pesan bapak, sekali lagi, hati-hati di sana, jaga kesehatan dan keselamatan kalian, ujar bapak. Lia pak, pesan bapak akan Yogi ingat terus, kalau gitu, Yogi mau ke kamar dulu, kasian, si Nadine tidur sendiri di kamar, ujarku berpamitan, untuk kembali ke kamarku, untuk menemani putriku. Singkat cerita, pas tengah malam, saat aku sedang terlelap, aku merasakan ada yang berbeda, sehingga membuatku terbangun. Dan aku begitu kaget, ketika aku melihat ibu mertuaku sudah ada di ambang pintu. Kenapa ibu kesini? Apa tidak takut bapak mencari ibu? Tanyaku dengan suara berbisik. Bapak mertuamu sudah nyenyak, makanya ibu berani kesini. Jawabnya, sayang, kenapa kamu gak bilang dulu sama ibu, kalau kamu mau liburan ke kota Bandung? Tanya ibu mertuaku. Itulah kabar gembira lainnya yang Yogi ingin bilang pada ibu. Yogi mau memberikan kejutan buat ibu. Kalau Yogi langsung bilang kalau mau liburan sama ibu, pasti bapak akan curiga, jelasku. Wah, ternyata kamu pintar berakting juga ya sayang, bisa-bisanya kepikiran sampai segitunya, bilang mau liburan sama anaknya, padahal mau bulan madu, kata ibu mertuaku sambil tersenyum. Soalnya, aku mau membahagiakan ibuku yang cantik ini, ya pastinya harus pintar berakting, jawabku sambil tersenyum. Makasih ya sayang, ibu sangat mencintaimu, jawab ibu mertuaku. Sudah ya bu, ibu balik ke ruangan ibu aja dulu, aku takut, nanti bapak nyariin ibu, perintahku pada ibu. Nanti, pas liburan aja kita bisa menghabiskan waktu dengan leluasa di sana, sambungku. Kemudian, ibu mertuaku tersenyum, lalu pergi kembali ke ruangannya. Singkat cerita, waktu liburanku telah tiba, aku mulai mempersiapkan barang-barang yang akan aku bawa untuk berlibur. Dan rencananya, aku mau berangkat sehabis subuh, aku berangkat lebih pagi, untuk menghindari macet di jalan tol. Karena hari ini, hari pertama libur panjang tahun baru. Sekitar pukul 3 pagi, aku bangun lebih awal, untuk mengecek ulang kondisi mobil, dan memanasi mesin mobilku. Tepat jam 4 pagi, kami berangkat dari rumah, setelah berpamitan sama bapak mertuaku. Dan bapak mertuaku berpesan, agar hati-hati di jalan, dan jangan lupa oleh-olehnya. Setelah 5 jam perjalanan, akhirnya sampai juga kami di sana. Aku kemudian menuju villa yang sudah aku pesan, untuk mengambil kunci villa tersebut. Sesampainya di villa yang aku pesan, langsung aku memasukkan mobil ke dalam garasi, dan memasukkan barang-barang bawaan ke dalam villa itu. Villa yang kali ini aku pesan, tidak semewah villa yang kemarin di puncak. Aku harus mengikuti budget yang aku punyai, karena aku akan cukup lama menyewa villa ini. Fasilitas yang ada di villa tersebut, satu kamar tidur double bed, ruang tamu dengan 2 sofa tidur, satu kamar mandi, dan teras depan. Hari pertama liburan, kita lewati dengan bersantai di villa, dan keluar villa cuma buat makan aja. Malam harinya, aku dan ibu melihat televisi bersama, setelah ibu mertuaku menidurkan anakku.
Kami ngobrol, dan asik membahas tentang keakraban kami yang sudah sangat jauh. Yang intinya, ibu mertuaku tidak menyesalinya. Dan mulai ada rasa takut untuk ditinggalkan olehku suatu saat nanti. Aku meyakinkan hati ibu mertuaku, kalau aku tidak akan pernah meninggalkannya, dan aku bilang, kalau ibu mau berpisah dengan bapak mertua, aku akan mengajak ibu pergi dari sana, dan menikahinya, karena aku sangat mencintainya. Dan ketika suatu gejolakan itu muncul pada kami, di sela-sela obrolan yang semakin jauh, aku pun mulai memindahkan semua penghalang padanya, dan juga padaku dan kupandangi ia dengan sepenuh hati. Luar biasa, usia boleh kepala 5, tapi ia tak kalah dengan perempuan yang lebih muda dari usianya. Tanda-tanda penuaan memang tak bisa ditutupi, tapi, secara garis besar, ibu mertuaku masih sangat mempesona, bagi para lelaki mana saja yang menatapnya. Apalagi, kalau sudah dalam suasana dan kondisi seperti ini. Sayang, kok kamu lihatin ibu kayak gitu sih, ucapnya. Ibu terlihat masih sangat cantik, tidak kalah sama almarhum istriku, sahutku. Aku mencoba dekati ibu mertuaku, lalu memberi rangkul. Jari jemariku mulai menjelajah kemanapun ia inginkan, dan menabrak semua yang dilewatinya, dan hanya sebentar kami menyiapkan peralatan kerja itu. Berikutnya, aku beristirahat di atas sofa tidur di ruang tamu. Dan ibu mertuaku tahu, apa yang harus ia kerjakan selanjutnya. Gila kamu bisa membuat kita bekerja dalam kondisi yang begitu damai seperti ini, ucapnya. Saat kami sedang melakukan pekerjaan yang menguras emosi tersebut, aku tidak menjawab perkataan ibu mertuaku, aku cuma memberikan senyuman kepadanya. Setelah memberi waktu istirahat buat ibu mertuaku, aku segera bekerja lagi dengannya, hingga semuanya selesai. Setelah itu, kami berdua sama-sama merasakan penat karena pekerjaan itu. Aku terlelap di atas sofa, sampai matahari menyinari dari balik tirai. Aku kemudian terbangun, dengan tertutup oleh selimut yang tebal, sehingga menghalau hawa dingin di pagi hari. Mungkin, ibu mertuaku yang menyelimutiku sewaktu aku tidur tadi, karena, ketika bangun, aku sudah tidak melihat ibu mertuaku di sisi. Selama seminggu liburan di kota Bandung, baik siang atau malam, ataupun pagi hari, ketika anakku masih tidur, aku dan ibu mertuaku akan berbagi pengalaman dimanapun berada, selama di dalam villa. Setiap aku bekerja dengannya, aku selalu menaruh semua hasil pekerjaan itu di wadahnya, dan kulihat, ia tidak melarangku. Ibu mertuaku berpikir, kalau dia tidak bisa memiliki lagi, soalnya, ia juga masih rajin bekerja dengan bapak mertuaku, walaupun bapak tak mampu memberikan hasil pekerjaan yang ia inginkan. Tetapi, walau begitu, sebelum kami akrab selama beberapa bulan ini, ibu mertuaku tak kunjung halim lagi, dan anak satu-satunya ialah mendiang istriku. Singkat cerita, sebelum kami pulang, kami kembali bekerja untuk terakhir kali di villa tersebut. Setelah pekerjaan hebat pagi hari ini, sekitar jam 11 siang, kami pun berangkat pulang ke rumah, setelah 1 minggu liburan di sana. 2 minggu setelah pulang dari liburan yang penuh kebahagiaan, aku melihat ibu setiap pagi muntah-muntah, dan mengeluh, kalau badannya terasa cepat capek. Aku sangat khawatir dengan kesehatan ibu mertuaku, jadi, aku menawarkan diri untuk mengantarkannya ke klinik dengan mobilku. Tapi, ibu mertuaku menolaknya, alasannya, kalau aku yang mengantarnya, aku akan terlambat masuk kerja, jadi, biar bapak aja yang mengantarnya. Jadinya, pagi itu, aku berangkat kerja dengan menggunakan sepeda motor, dan mobilku kutinggal di rumah,
buat mengantar ibu mertuaku ke klinik. Di tempat kerja, aku tidak bisa tenang, dan kurang fokus dalam bekerja, karena aku mengkhawatirkan kesehatan ibu mertuaku, dan juga, aku tidak bisa menghubungi siapapun untuk menanyakan hasil pemeriksaannya di klinik. Kalau aku menghubungi bapak mertuaku, aku khawatir, bapak mertuaku akan curiga terhadapku, karena terlalu mengkhawatirkannya. Kalau aku menghubungi ibu mertuaku, aku tidak tahu siapa yang sekarang memegang HP-nya. Jadi, aku harus menunggu sampai aku pulang kerja nanti sore. Singkatnya, sore hari ketika aku sampai rumah, aku bersikap biasa-biasa saja, padahal di dalam hatiku, aku ingin cepat-cepat mengetahui hasil pemeriksaannya. Saat aku masuk ke dalam rumah, aku melihat cuma ada bapak mertuaku yang ada di ruang keluarga sambil lihat televisi. Aku tidak melihat keberadaan ibu mertuaku, dan juga anakku. Kamu sudah pulang? Sapa bapak mertuaku. Iya pak, oh ya, gimana pak hasil pemeriksaannya? Elbu sakit apa? Tanyaku. Gak apa-apa kok, ibu baik-baik saja, gak sakit apa-apa, cuma, tiba-tiba, bapak mertuaku menghentikan bicaranya, yang membuatku penasaran. Cuma apa pak, kok malah berhenti? Buat aku penasaran aja, ucapku. Maaf, soalnya, bapak sangat bahagia kalau memikirkannya, jelas bapak. Perkataan bapak mertuaku barusan, membuatku tambah penasaran. Ibu mertuamu tidak lagi sakit, cuma dia lagi halim, ungkap bapak. Apa? Ibu mertua halim? Jawabku dengan lantang dan keras, karena aku sangat kaget dengan berita ini. Tuh kan, kamu juga kaget dengar berita ini? Awalnya, bapak juga kaget, tapi sekarang, bapak sangat bahagia, karena bapak akan memiliki momongan lagi, jelas bapak. Aku melihat wajah ceria dan bahagia, terlukis di wajah bapak mertuaku ini. Tapi, aku jadi penasaran, siapa bapak aslinya? Aku harus cepat menemui ibu mertuaku untuk bertanya, gumamku. Wah, selamat ya pak, semoga ibu dan anaknya sehat, ucapku pada bapak. Akhirnya, sudah puluhan tahun dinanti-nantikan, akhirnya dapat juga, makasih ya Gi atas doamu, sahut bapak. Oh iya, ibu di mana pak? Aku juga mau ngucapin selamat pada ibu, ujarku. Ibu di kamar, lagi sama anakmu, sahut bapak. Kalau begitu, aku mau nemuin ibu dulu, mau ngucapin selamat, ucapku pamit. Aku kemudian meninggalkan bapak mertuaku, yang masih asik menonton televisi. Aku mencari ibu mertuaku di kamarnya, tetapi aku tidak menemukan keberadaannya di kamar. Kemudian, aku menuju ke kamarku, dan ternyata, ibu ada di sana, dan sedang bermain-main dengan anakku. Permisi bu, sapaku. Yogi, kamu udah pulang, sahut ibu. Iya bu, oh ya, apa benar yang dikatakan bapak, tanyaku. Bapak udah cerita ya, Lia, benar yang dikatakan bapak, sahutnya. Terus, menurut ibu, siapa bapak aslinya, tanyaku penasaran. Ibu mertuaku tidak langsung menjawab, tapi memberi isyarat, agar aku lebih mendekatinya. Aku berjalan mendekat, kemudian, ibu mertuaku membisikkan di telingaku. Ini dari kamu, soalnya, perkiraan dokter, baru 3 minggu, itu berarti, ini hasil kerja keras kita waktu kita liburan kemarin, jelasnya. Wah, serius bu? Tanyaku yang begitu kaget. Seriuslah, masak ibu bohong sama kamu, sahut ibu. Aku langsung memberi rangkul, karena merasa sangat bahagia.
Yogi sangat bahagia Bu mendengar berita ini, ungkapku. Oh ya? Bapak emang gak curiga Bu, lanjutku. Bapak gak curiga, soalnya, abis pulang dari liburan kemarin, bapak mertuamu langsung meminta ibu untuk bekerja, sahut ibu. Selama ibu dalam kondisi tersebut, aku tidak berani lagi meminta lowongan pekerjaan itu, karena aku takut akan keselamatan anak tersebut. Akan tetapi, walaupun kami tidak bekerja, namun, ia masih memberikan perhatian khusus lainnya, agar kebutuhan hidupku terpenuhi. Singkat cerita, setelah 9 bulan ibu mertuaku dalam kondisi itu, akhirnya, seorang anak perempuan yang sangat cantik hadir ke dunia. Ibu memberikan namanya Tiara. Dan setelah Tiara lahir, aku masih terus melakukan pekerjaan itu dengan ibu mertuaku. Namun naas, musibah tidak ada yang tahu. Baru 3 bulan Tiara hadir, bapak mertuaku pun meninggal dunia, dalam kecelakaan di jalan tol, saat ia mengantar barang dari perusahaan. Dan setelah kematian bapak mertuaku, ibu mertuaku dan aku sepakat, untuk kami mengikat hubungan kami, dengan hubungan yang sah, dan kami pun akhirnya menikah. Itulah kisahku dengan ibu mertua. Memang, kisah ini sangat menyalahi aturan dan norma yang ada. Aku berharap, tidak terjadi pada orang lain, dan anggap saja, kisah ini sebagai hiburan belaka.